Apa? Ngomong apa Gus? Kita ngomong apa? Apa aja boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Danu di vlog ini. Saya tidak sendirian, kali ini saya ditemani dengan Mas siapa namanya? Bagus. Mas Bagus. Jadi Mas Bagus kali ini akan memberikan kita informasi seputar pemberangkatan kita ke Korea teman-teman. Oke, Apa? Mas Bagus. Mas Bagus Gimana? asalnya dari mana Mas Bagus? Saya asalnya dari Wonosobo, Jawa Tengah. Oh ya. Jadi Mas Bagus ini asalnya dari Wonosobo. Mungkin kalian yang rumahnya Wonosobo bisa mencari informasi dari Mas Bagus. Nama Instagramnya apa Mas Bagus? Nama Instagramnya nanti ditaruh di deskripsi. Nanti taruh di deskripsi. Jadi kali ini kita akan bertanya-tanya soal pemberangkatan atau proses dari awal sampai bisa sampai ke Korea menurut pengalaman dari Bagus. Jadi Mas Bagus tolong ceritakan bagaimana prosesnya berangkat ke Korea. Dari belajar nih. Dari belajar ya. Dari belajar, saya itu belajar dari sekitar tahun 2016. Dari tahun 2016 tengah awal gitulah. Sekitar bulan 4, bulan 5 gitu. Saya belajar sekitar 1 tahun. Terus ikut tes itu tahun 2017. Jadi kita tesnya bareng ya Mas? Ya, kebetulan kita tesnya bareng sama Mas. Tapi saya berangkatnya lebih awal. Ya. Rezeki saya diundur. Diundur, tapi alhamdulillah kita berdua bisa sampai ke Korea saat ini. Oke, Mas Bagus, kalau boleh tahu proses belajar ke Koreanya itu sekitar berapa bulan? Ya, itu sekitar proses belajar bahasa Koreanya dari mulai membaca Hangul dan sebagainya itu sekitar 1 tahun. Sekitar 1 tahun ya. Terus tes. Nah, tes awal itu kan di tahun 2017 ya. Iya. Terus tes tertulisnya, terus tes tertulis. Tes tulisnya di Semarang ya? Jawa Tengah, kalau di Jawa Tengah itu tesnya di Semarang. Jadi dulu itu masih pakai sistem yang tes tulis ya. Kalau sekarang kan katanya itu pakai komputer yang CBT. Tes tertulis dulu, tes tertulis itu lulus, terus baru nunggu sekitar beberapa bulan gitu, nunggu pengumuman kelulusan gitu sama sertifikat sekalian. Belum ting? Dulu ya? Baru lulus? Baru lulus. Pengumuman tesnya? Iya, tes kedua, tes skill. Ya. Ya, tes skillnya itu sekitar berapa bulan gitu nunggu dari tes tertulis, nunggu beberapa bulan, ntar ada tes lagi, namanya tes skill gitu. Terus nunggu ya sekitar berapa bulan lagi gitu baru ada pengumuman kelulusannya. Jadi kalau zamanku teman-teman di 2017 itu tes skill itu sifatnya wajib. Kalau yang tes sebelumnya kan cuma buat nilai tambah ya. Tapi kalau 2017 kalau tidak lulus tes skill ya berarti nggak lulus. Tapi kalau sebelumnya itu masih buat tambahan itulah, buat cepet berangkat istilahnya. Itu setelah tes skill dapat kelulusan, terus kita masih nunggu lagi. Sending data dulu. Sending data terus nunggu lagi. Gak lama ya nunggunya Mas? Wah, kebetulan saya lama Mas. Gak lama. Jadi kalau teman-teman semua yang udah pernah ke Korea itu kan kita sending data. Terus dari sending data itu data kita diterima tapi ada batas kadaluarsanya gitu teman-teman. Batas kadaluarsanya sekitar 2 tahun ya? Pertama 1 tahun dulu. Oh, setahun. Setahun dulu, nanti kalau setahun itu belum dapat nanti ada perpanjangan otomatis dari BNP-nya. Nanti sampai 1 tahun lagi. Kalau dalam 2 tahun kita belum juga berangkat, ya berarti harus tes lagi teman-teman. Harus ngulang lagi dari awal. Sertifikatnya itu cuma bertahan 2 tahun. Iya. Jadi kalau 2 tahun nggak bisa dapat perusahaan, kita tes lagi untuk dapat sertifikatnya lagi. Ya. Ya, kalau boleh tahu sekolahnya Mas Bagus.
sekolahnya di mana? Di daerah Wonosobo? Kalau saya di LPK Araji namanya, itu ada di Wonobungkah RT 4 RW 6. RT-nya saya lupa berapa, RW-nya juga kayaknya RW 6 di Wonobungkah, Jelamprang, Wonosobo. Itu nanti teman-teman yang Wonosobo mungkin tahu kalau Wonobungkah itu daerah mana. Iya. Nanti tanya-tanya di sekitar situ. Di sana pembelajarannya lumayan dapat dicerna seorang yang seperti saya gitu lah. Mas Bagus sih pinter banget bahasa Korea, nggak kayak saya bodoh. Bagus sih pinter banget bahasa Korea teman-teman. Mas Bagus dulu kok punya niatan ke Korea, itu gimana ceritanya? Itu sebenarnya gini, dulu itu sempat kan ditawarin sama orang tua mau kuliah apa gimana gitu. Saya tuh ceritanya bahasa Jawanya itu dilalah nyelotok gitu, langsung aku mau kerja di luar negeri aja. Kebetulan tempat saya belajar itu, LPK tempat saya belajar itu tetanggaan sama rumah saya. Jadi ibu saya langsung ketemu sama yang punya LPK, tanya-tanya gitulah. Pertama adik saya dulu yang masuk ke LPK itu. Adik saya masuk, mulai belajar, terus ceritanya itu saya diiming-iming gitulah sama adik saya gitu. Diiming-iming belajarnya gampang, gini. Nah adik saya setengahnya itu adik saya itu pinter, jadi ngomongnya gampang. Bagus sih juga pinter. Ternyata setelah saya masuk, buat orang seperti saya itu belajar Hangul itu sedikit bikin pusing. Tapi termasuknya sukses ya, adik kakak Korea semua. Wah. Kalau yang butuh pendamping hidup, Mas Bagus sudah punya istri apa belum? Belum. Oh belum, ini kesempatan teman-teman. Yang kalian yang jomblo, Mas Bagus siap. Lowongan kerja aja. Oh iya. Oke, sebelum di Korea dulu kerjanya apa? Kebetulan sebelumnya itu kan sebelum belajar saya itu masih main-main mas ya. Main-main ya? Masih suka main dulu. Anak muda biasa ya? Suka main, terus ikut itu baru berhenti semuanya main. Berhenti. Jadi kebanyakan dari kita itu memang sebelumnya nggak punya niat ke Korea, tapi karena faktor itu tadi, faktor ekonomi juga sulit sekali teman-teman nyari kerjaan di Indonesia. Beneran, pengalaman saya itu buat lamaran sampai beberapa amplop gitu, sekali kirim ke pos itu 2-3 itu biasa, tapi nggak ada sama sekali yang nyantol. Jadi ya mungkin ini teman-teman rezeki saya dan Mas Bagus dan teman-teman yang lain, mungkin rezeki kami itu ya di Korea ini teman-teman. Ya, mungkin karena di Indonesia kan standarnya itu kan ijazah ya mas. Iya. Untuk kita yang ijazahnya semua itu sedikit sulit. Bener, kalau di Indonesia kan kayak pabrik itu pasti nyarinya yang muda di atas 25 tahun lah. Iya. Kalau di Korea itu termasuk gampang teman-teman, kalau sudah kita masuk di Korea maksimal umur berapa sih? 40 ya kalau nggak salah. Ya sekitar 35 lah. 38-an lah. Itu kita masih bisa mencari teman-teman, dan gampang sekali kalau kita pun nganggur di sini, kalau kita statusnya itu resmi, jadi kita itu lowongan kerjaan itu datang sendiri, nggak kita yang nyari, kita diberi informasi lewat HP, itu mudah sekali teman-teman. Jadi intinya kalau kalian bekerja di Korea jangan khawatir dengan pekerjaan, jangan mikir gaji dulu, yang penting kalian bisa berangkat dulu ke Korea. Bener. Yang penting masuk dulu ya mas. Ya, yang penting masuk dulu ke Korea. Jadi di sini juga kami tidak memberikan pernyataan kalau di Korea itu kerjanya gampang, gajinya besar, enggak. Tapi paling enggak yang sebelumnya kesulitan mencari pekerjaan di Indonesia atau di negeri kita sendiri, kita bisa memperoleh kesempatan di negeri orang lain atau di Korea ini teman-teman. Iya. Jadi gini, proses yang menguras banyak pikiran itu menunggunya itu teman-teman. Ya. Jadi setelah kita tes, kita menjalani prosesnya tadi, kita lulus dan menunggu SLC-nya itu yang menurut saya yang membutuhkan kesabaran yang tinggi. Nah, Bagus dulu gimana? Proses nunggunya itu disambi kerja apa gimana? Saya kebetulan nunggunya emang lama ya mas, sekitar 1 tahun sampai istilahnya
sending pertama itu kan 1 tahun kan. Nah 1 tahun itu sampai habis ya, sampai kadaluarsa dulu sampai diperpanjang sama BNP. Nah selama itu terus kan intinya itu nggak ada uang gitu. Iya, bener. Kita butuh rokok, butuh jajan. Iya. Nah, terus saya kerja apa adanya. Ya saya kebetulan ikut paman saya gitu di kayak bengkel gitu lah mas. Bengkel itu kayak supplier onderdil di Kabupaten Wonosobo lah. Nggak banyak, nggak gede tapi cukup luas jangkauannya. Iya. Ya saya intinya belajar dari jadi marketing di situ. Ya, jadi intinya kalau prosesnya ke Korea itu yang penting kalian itu sudah masuk, kalian tes, kalian lulus, tinggal nunggu. Nah, selama nunggu itu sebenarnya kita bisa melakukan hal-hal yang lain yang bisa menghasilkan, teman-teman. Saya dulu juga kayak bagus ini. Bekerja serabutan wis kayak nguli, wis kayak apa aja lah tak lakoni istilahnya gitu. Yang penting ada, setelah itu kita bisa ke Korea atau menjadi batu loncatan lah istilahnya. Kita ada yang diharapkan di situ ke Korea. Gus gini, kan kamu nunggu lumayan lama, sekitar 1 tahun. Nah, kan pasti banyak apa istilahnya mikir banget. Nah, setelah dapat SLC itu perasaannya bagaimana? Wah, perasaannya mas, kalau diomong perasaannya itu nggak bisa diungkapkan ya. Ceritanya gini, kan kita kan ke Korea kan itu terakhir ya, pilihan terakhir kan. Ya, gitu. bener, Kalau pilihan terakhir. gitu, karena susah cari kerjaan, udah di Korea, udah lulus, intinya bukan pegangan banget lah ini. Aku kudu Harus ya, harus itu. Gitu. Nah, nunggu setahun, udah hopeless, udah nggak ada makatora iki. Gitu kan. Alhamdulillah datang ya. Rasanya Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah seneng lah. Setelah tadi dapat SLC kan, nah itu prosesnya gimana lagi? SLC ya mas. Nah, nunggu terus Nunggu prelim. Nunggu prelim itu prelim sekitar 1 minggu. Terus prelim selesai gitu, terus kita nunggu lagi buat panggilan terbangnya. Ya, panggilan terbang. Jadi setelah dapat SLC itu cepet lah, istilahnya prelim berangkat wes gitu pokoknya intinya. Yang lama itu sending data sampai SLC itulah. Kadang setiap orang berbeda. Ya pasti ya beda-beda. Amal ibadahnya. Tergantung rezeki intinya gitu wes. Pokoknya kalian kalau ke Korea pokoknya berdoa, minta doa sama ibu wes. Iya. Yang paling utama itu. Ya benar. Doa ibu wes paling ya wes. Nggak ada yang lain. Bejo ngalah-ngalah ke mas. Iya, banyak teman-teman itu yang nanya proses ke Korea atau berangkat ke Korea, bekerja di Korea itu biayanya itu sampai berapa menurut pengalamannya Bagus ya? Dari mulai belajar ya mas? Dari mulai belajar sampai terbang. Dari mulai belajar kalau di tempat saya di Wonosobo itu sekitar mulai range harganya itu sekitar 1,5 sampai 5 lah mungkin. Ada yang 5. Tapi kalau yang di atas 5 ya situ nggak wajar lah. Di bawah 5 juta ya. Intinya itu di bawah 5 juta. Terus nanti biaya pendaftaran tes itu sekitar 360 apa berapa itu saya lupa, sekitar itu larangnya di bawah 500.000 pokoknya. Itu nanti teman-teman bisa cek sendiri di websitenya, kayaknya masih ada itu. Terus bikin paspor sekitar 500. di tempatku ya di bawah 500 lah pokoknya bikin kayaknya paspor itu sekitar 500-an. Saya udah sedikit lupa soalnya udah lama, udah beberapa tahun yang lalu. Bikin paspor anggapnya 500, buat tes 300 ya. Buat apa tadi? Sekolah ya dianggapnya 2 juta, 2,5 lah ya. Sekitar 3,5 juta. 3,5. Terus setelah itu apa lagi? Tes kesehatan sekitar 500.000 ya. Tes kesehatan itu kan pertama kita mau sending data, Iya, sending tes data. kesehatan. Terus saat kita prelim itu kan bayar kayaknya. Iya. Prelim 500 sama berapa prelim ya? itu tes kesehatan bayar juga 500 kayaknya. Dua kali. Waktu sending data sama prelim. Itu pribadi, kita tes sendiri. Kalau di pas prelim kita nanti ikut sama rombongan prelim itu dites lagi di sana. Ya sekitar 1 juta lah. Berarti 4,5 juta. Mungkin 1 juta. Terus tiket untuk
ke Koreanya itu sekitar 7 juta kayaknya. Iya 7 juta lah. Sekitar 7 juta. Iya, Terus 7 itu juta. nanti bayar waktu di Jakarta pas kita mau berangkat gitu, bayar di sana bisa. Sama uang untuk hidup di sini 1 bulan. Berarti 7 juta sama 4,5 sekitar 11,5. Nah tadi biaya prelim masih ingat nggak berapa dulu? Prelim tuh itu paling pas itu tok mas. Pas Sekitar apa ya buat biaya sewa gedung apa ya iya. kalau nggak salah sekitar 2,5 juta. Berapa ya saya lupa, sekitar pokoknya perharinya saya nggak sampai 2 juta ingat saya. Seingat saya itu pokoknya kalau mau berangkat ke sini, kalau biaya yang bukan buat makan sendiri apa buat wirawiri gitu, itu sekitar 12 juta lah. Yes, 12 sama juta. tiket ke sini udah sama tiket, belum sama Uang saku ya? untuk hidup sebelum gajian di sini. Ya Sekitar intinya 12 juta. sekitar 20 juta lah bisa sampai Korea. Tapi ya mungkin biaya-biaya yang lain itu pasti ada lah, buat wirawiri segala macam, buat Ngurusin wirawiri itu. yang ngurusin itu, buat ngurusin tes pasti ada. Tapi ya itu tadi lah sekitar 20 sampai 30 lah mungkin sama uang saku. Iya sama apa? Kalau teman-teman gitu, setahu saya itu kalau PT gitu nggak ada di sini. Ya kalau Setahu saya. PT itu kalau yang ada yang menawari atau mengiming-imingi lewat PT ini bayar segini bisa berangkat, itu jangan percaya teman-teman. Jadi di Korea itu sistemnya tetap tes. Yang saya tahu loh, yang teman-teman yang di sini, yang teman-teman saya juga yang menjalani itu pasti tes dulu melewati apa proses itu ya lewat BNP 2 TKI. Mungkin emang agak sedikit lama tuh, tapi kehidupan kita di sini itu terjamin, keselamatan kita intinya terjamin lah. Iya. Kalau teman-teman mau ke Korea mending lewat jalur yang aman aja. Bener. Kalau daripada lewat jalur yang cepet, bayar dulu mahal gitu. Tapi kalau di sini ada apa, amit-amit ada apa-apanya, nggak ada yang bisa bantu, kan malah susah. Iya bener. Oh iya, tadi saya lupa kalau di Korea itu jadi ada dua jurusan, maksudnya di pabrik sama di itu apa? Laut. Di laut. Jadi kalau kita ini pengalamannya di pabrik ya, kalau yang laut belum begitu ngerti sih. Tapi kalau kalian masuk ke LPK ingin yang kerja di laut juga pasti ada informasinya di situ. Sekarang kan udah sampai di Korea, bisa kerja di Korea. Nah, apa teman-teman pengen tahu kerjanya bagus di Korea itu kerjanya di pabrik apa? Gitu. Jadi saya itu kebetulan kerja di pabrik kabel optik teman-teman di daerah Gwangju, di Chongdan, Gwangju. Itu ceritanya itu gampangannya gini, bikin kabel optik lah intinya. Kabel fiber optik yang dipakai kayak Telkom, pokoknya internet gitulah, buat internet. Kayak yang di rumah kalian buat wifi atau apa itu, yang buat pabrik bagus ini. Gimana? Kalau di Korea enak nggak? Enak mas. Enak. Kalau awal bulan enak. Gus, kamu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang proses belajar atau ingin belajar tapi nggak tahu? Kamu kasih pesan-pesan buat mereka yang ingin kerja di Korea. Kalau yang mungkin kalau teman-teman yang masih pingin belum terjun langsung gitu, cari dulu informasi yang benar, yang baik gitu. Jangan intinya itu jangan cari ini gitu, jangan katanya ini, katanya itu, katanya ini. Tanya langsung ke LPK. Atau apa, lihat di programnya BNP gimana gitu, prosesnya yang baik gimana. Kalau yang udah tes, udah lulus, udah tinggal nunggu gitu, yang sabar. Yang sabar, bener. Karena saya juga lama gitu. Itu Tapi insya Allah proses. kalau sampean apa, laki-laki itu kesempatan berangkatnya lebih banyak. Iya bener. Ya tadi lupa, kalau disarankan teman-teman yang mau ke Korea itu lebih baik kalau laki-laki ya ke Korea, kalau wanita itu bisa teman-teman, tapi kesempatannya itu mungkin 100 banding 1 lah yang berangkat. Mungkin tesnya bisa lulus, cuma berangkatnya itu yang sulit kalau wanita. Kalau pabriknya soalnya jarang Iya. mungkin. Kerjanya juga lumayan berat ya.
Iya, lumayan. Wis aja ngomong berat kok. Wedi sing. Rasanya berat tapi terbayar. Iya, wis. Di sini Intinya memanusiakan manusia. iya bener. Yes, gitu aja mungkin ya. Iya. Vlog kali ini terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe teman-teman, dukung channel ini supaya berkembang dan bisa memberikan informasi lagi yang lebih banyak lagi tentang Korea. Iya. Saudara. Terima kasih Mas Bagus sudah memberikan informasi. Ya, sama-sama Mas. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman kita yang lain. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.